Jadi ada diuji dulu yang namanya sugestivitasnya. Jadi ada seseorang itu sugestivitasnya berbeda-beda, Kang. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit gitu. Kalau misalnya yang sulit juga nanti untuk ke hipnotis pun sulit gitu. Tapi kalau misalnya mudah, biasanya mudah juga. Hai, Assalamualaikum agency. Thanks sudah kembali. Bismillah, subscribe, klik, and like. Oke, sekarang kita langsung mulai coba. Pengen tahu nih. Mungkin berdua ya Ah, biar sekarang aja. Mau takut. Timun cuman uji, belum masuk ke hipnotis sebenarnya. Ini masih penguji. Jadi orang-orang yang sugestinya bagus itu mereka orang yang kreatif biasanya. Kreatif, Ini kreatif jalannya nih. selalu berimajinasi, cerdas. Lu banyak ngayal nih. Bahasa biasanya. Tapi Aduh dulu. Orang yang cerdas Coba biasanya. mulai. Coba silakan. Nah, tapi sebelumnya nggak apa-apa kan ya? apa? Alhamdulillah. Jadi nanti salah satu uji ini membuktikan bahwa orang ini orangnya cerdas, terus kreatif dan apa namanya tadi pintar gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ikutin apa yang saya ucapkan, terus fokus ya. Nah itu. Jadi uji kefokusan juga sebenarnya ini. Tapi belum masuk ke hipnotis, masih jauh hipnotisnya karena memang ada tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan sebelum ke hipnotis. Mulai pusing kepala gua nih. Salah satunya izin dulu gitu. Nggak apa-apa Kang ya. Nah, sekarang saya uji dulu sugestivitasnya. Coba tangannya gini Kang. Nah, tangannya gitu. Kemudian Kang Rido bisa membayangkan nggak? Bisa membayangkan kan? Oke. Kalau bisa membayangkan, saya mau nanya nih, kira-kira Kang Rido, menurut Kang Rido, kalau misalnya lem yang paling nempel itu lem apa biasanya? Lem kayu. Lem kayu ya, yang warna Ya. putih itu kan? Ya. Nah, itu kan nempel ya. Ya. Kira-kira kalau misalnya ada lem kayu, terus kita tempelin misalnya sama barang lagi, kira-kira nempel gak barang itu? Nempel. Nempel kan ya. Logikanya kan pasti nempel kan ya. Ya. Nah, sekarang coba bayangkan, lihat ke sini. Tapi sebelumnya tarik napas dulu dari hidung yang panjang, keluarkan dari mulut perlahan. Tarik napas lagi, keluarkan dari mulut perlahan. Nah, sekarang fokus ke dalam satu titik. Bayangkan lem kayu ya, yang tadi kata Kang Rido itu sangat nempel sekali. Sekarang bayangkan lem kayunya dimasukkan ke sela-sela jari ini. Jadi dibayangkan lemnya itu masukkan ke dalam jari-jari ini. Banyak sekali. Jadi tarik napas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, sekarang aneh kenapa? Gak tahu kenapa. Ini lemnya banyak sekali dalam jari-jarinya. Saya masukkan. Nah, saya hitung 1 sampai 5. Semakin saya hitung, semakin kering lemnya di dalamnya itu, sehingga nempel gitu. Nah, saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3. Semakin banyak, semakin kering, semakin nempel. 4. Nah, semakin kering, semakin nempel, sehingga ketika berpikir ingin dibuka, ternyata malah nempel. Semakin ingin dibuka semakin nempel kan ada lemnya kan. Nah, saya hitung lagi 1, semakin ingin dibuka semakin nempel ya. Iya. Semakin ingin dibuka semakin nempel. 1, 2, 3 nempel gitu. Gak tahu kenapa aneh. Semakin ingin dibuka ternyata nempel, kuat sekali nempelnya. Oh, benar. Lu merinding sih. Benar. Sadar kan? Sadar. Nggak tidur kan? Nggak. Nah, ini namanya Serius nih? Serius? Iya. Beneran? Serius. Beneran? Ya. Susah. Susah banget. Sok coba sekuat tenaga buka. Susah kan? Nah, Aku tuh. itu kan tadi saya ngasih apa? Lem kan ya? Iya. Tuh, Bisa gitu ya. bisa. Bang, coba bayangin kita tuh lagi ada salju gitu Bang di sini. Ini Salju. kan putih-putih nih. Bisa nanti datangin. Sekarang ini mau normal lagi nggak? Iya. Tutup matanya, nanti saya hitung sampai 3. Ini normal lagi, tapi aneh-aneh kenapa di kamar ini jadi ada saljunya. 1, 2, 3, buka matanya. Ini normal, tapi ada salju. Buka matanya. Ada salju. Ada ya? Dingin nggak? Ya, coba dipegang saljunya. Dingin gini kayak di Turki. Oh ya ini. Bener gak sih? Iya, Serius lu? serius, masa bohong? Kan lagi saum nggak kan? Oh. Saum. Masa bohong? Sumpah nih gak bohong. Iya benar. Kan dia lagi saum, masa kan batal kalau saum berbohong mah. Indah dong kalau ada salju di sini Ya ya. iyalah.
Nah, Kang Rido misalnya ada nggak artis idola yang pengen ketemu nih sama Kang Rido? Artis siapa gitu? Gue. Artis yang pengen ketemu nih. Ada. Ustadz sih. Ustadz Wah, siapa? Masya Allah. Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Iya. Oke. Mau ketemu? Mau. Coba saya hadirkan, tutup matanya. Nah, entah kenapa orang yang sekarang saya tunjuk itu adalah Ustadz Abdul Somad. Jadi bayangkan Ustadz Abdul Somad di sini, ya, saya hitung 1 sampai 3, orang yang saya tunjuk itu Ustadz Abdul Somad. Dalam pikiran, dalam alam bahasa dari Kang Rido itu nyata sekali. Hitungan ketiga buka matanya, saya tunjuk 1 2 3 ya, buka ya matanya ya. Jadi siapa yang ditunjuk sama saya? Itu Ustadz Abdul Somad. Ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Abdul Somad. Sehat? Alhamdulillah. Salim dulu atuh. Alhamdulillah ya bisa ketemu ya. Iya, alhamdulillah. Kepengen banget ketemu sama Ustadz. Sini, gak di setting kan? Enggak. Masya Allah. Ini siapa Kang? Ustadz Abdul Somad. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Saya pahal kemah. Alhamdulillah. Salam ya buat ibu ya. Iya. Semangat terus. Ya. Pokoknya jaga mamanya. Iya. Jangan lupa ibadah puasanya sebentar. Terus jangan lupa perbanyak berbuat baik. Alhamdulillah. Mau foto Mau. Boleh. sama Ustadz? Foto dulu Kang, katanya mau dipoto nih sama Ustadz Abdul Somad. Jarang-jarang kan kita ngundang Ustadz Abdul Somad ke sini di channel Kang Akhi Daily ini. Oke, Insya Allah. Salim lagi. Kang sekarang tinggal di mana Pak Ustadz, Kang Ustadz? Alhamdulillah kemarin saya baru dari Pekanbaru Riau ya. Terus kemungkinan besok itu mau ke Jakarta. Tapi alhamdulillah malam tadi saya ditelepon sama Kang Asep gitu ya, yang punya channel ini, katanya suruh untuk ceramah gitu di sini. Tapi saya hanya bisa untuk silaturahim saja gitu Ustaz. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Jadi ya ketemu dengan beliau dan alhamdulillah semoga antum sehat terus ya. Amin. 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 Terus berjuang jaga Allah. Oke, Kang Ridho lihat. Ini siapa? Capir. Allahu Akbar. Itu siapa? Capir. Allahu Akbar. Itu siapa? Siapa ya? Siapa itu? Temannya Ustadz Abdul Somad? Siapa namanya? Tahu nggak? Gak apa-apa kan. Alhamdulillah udah ketemu kan ya sekarang normal lagi. Ustadz Abdul Somadnya nggak ada, udah normal. Oke. Siapa ini? Mengasih Mengasih. Masih betai. Aduh, alhamdulillah. Nah, Kang Ridho ini ada sakit gak di tubuh, misalnya lagi pegel apa? Nggak ada. Kalau sakit sih Di pundak kan? pundak, kadang di kepala. Kepala. Sekarang sakit pundak. Enggak sih, cuma kalau di kepala sering sakit. Sekarang sakit gak di kepala? Iya, Pusing. pusing nggak ada. Nah, aneh sekali kalau salaman sama saya jadi nggak pusing dia. Jadi nggak pusing kan? Iya. Jadi seger kan? Iya. Sembuh langsung kan? Alhamdulillah. Itulah keajaiban alam pikiran bawah sadar manusia. Jadi semuanya sebenarnya di situ. Termasuk sekarang aneh sekali, Kang Ridho itu nggak bisa gerak, jadi patung 1 2 3 bingung, nggak bisa gerak, susah kalau mau gerak tuh. Gitu. Susah kan? Mau bicara pun nggak bisa. Patung kayak patung kan nggak bisa gerak kan ya? Ya bener. Nggak bisa gerak. Ayo kita pulang yuk. Ya pulang aja deh, tinggalin aja deh di sini. Tapi sekarang bisa ngomong, tapi tetap jadi patung 1 2 3 bisa ngomong. Gue pengen ngikutin dia, bisa sih. Nggak kan kerasa kan jadi patung. Kerasa. Enggak. Serius? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Masya Allah. Gue jadi merinding gini sih. Baik deh. Kalau mau. Coba ketek. Nggak kan? Patung. Nggak bisa gerak, malah nggak bisa diangkat tangannya. Coba angkat sama Kang Asep. Berat. Kan patung. Ngelawan dia. Kan patung, tahu? Patung kan nggak bisa gerak, coba dipaksa diangkat. Keras banget, Keras asli. ya? Iya, kan patung. Wow. Bisa. Bahkan yang kalau menurut saya orang yang kebal pun itu sebenarnya masuk sugesti dalam diri sendirinya, dia kebal sehingga nggak bisa di. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu, wallahu alam sih ya. Gitu. Oke. Mau normal lagi? Oke, 1 2 3 normal. Gimana, masih pusing, masih mumet? Udah. Masya Allah, terapi banget ini. Tinggal mengasih teman. Takut banget, gue mah. Nanti ada momen lagi. Saking enaknya, tutup matanya Kang. Sekarang saya normalin, nanti saya suruh bangun. Nah, ketika bangun, nanti Kang Ridho itu menjadi orang yang lebih baik lagi, sukses, terus rajin.
menjadi orang yang berpositif gitu ya, berpikir positif, kemudian menjadi rajin dalam segala hal. Nanti hitungan kelima buka matanya, seluruh tubuhnya sehat sesehat-sehatnya, kemudian pikirannya positif dan rajin, apapun itu rajin. 1, 2 siap-siap untuk buka matanya, 3, 4, 5 buka matanya, semuanya sehat seger. Seger ya? Luar biasa guys, ngeri banget nih. Wow, nggak bisa berkata-kata nih. Itu Tapi memang benar sih yang pas ini. ya. Kuat banget ya, kerasa banget ya. Tapi tadi ketemu sama Ustadz Abdul Samad ya? Bener itu, nggak bohong, ketemu. Enggak. Real ya. Ini puasa guys. Ini kan puasa, masa Ya, berbohong jangan ya? bohong. Walaupun nggak puasa sih jangan bohong juga ya. Oke, balik. Alhamdulillah. Makasih banyak bang. Sama-sama. Ya, Kang Dido, makasih ya. Nanti ada lagi lah sesi selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat kata-kata Ustaz tadi ya. Apa sih kata Ustadz? Apa ya? Semangat dalam Semangat dakwahnya. dalam dakwah, sehat selalu, salam ke orang tua. Iya. Bener banget ternyata. Bener ya tadi ya? Karena masuk. Nah, nanti mau sembuh dari fobia ini kan, kecoa ya? Nanti insya Allah bisa ya. Kalau misalnya mau gitu. Apa harus ada gitu kecoanya? Kecoanya harus Nanti ada. Iya. Oke, nanti deh ada. kita sediain. Bisa kan gini? Oke, next. Masalahnya Aduh. nggak bisa apa namanya kalau mengenai kecoa tuh nggak mau gitu. Oh, nggak mau. Kalau kecoa mati juga nggak berani. Gitu ya. Berarti memang bener fobia. Karena sesuatu yang tidak patut ditakuti dia takutin. Bahkan itu kalau misalnya masuk ke dalam ketuhanan kan bisa jadi apa? Kalau misalnya Islam dia takut kecoa padahal gak bisa diketakutin gitu kan ya. Ya, yang ditakutin itu kan Allah gitu ya sebenarnya kalau masuk ke situ. Geli mungkin ya dia. Jadi Kang Asep takut apa? Kalau saya jujur sih takut kedalaman. Kedalaman air. Iya. Tapi bisa berenang. Bisa tapi Oh. nggak tahu kenapa gitu, takut di dalam aja, takut ada yang narik ke dalam gitu. Oh, sampai- berarti itu apa namanya? Suka nonton horor kayaknya. Kalau sekarang nonton orang suka gini nih. Wow, Aduh. keren banget. Kalau ngehipnotis nih Kang yang paling Hmm. lama Kang berapa lama nih ngehipnotis orang tersebut? Itu tergantung kemauan sih. Kalau lama juga bisa. Cuman kasihan kalau lama tuh gitu. Bener gak sih bahwa orang yang dihipnotis itu ngeluarin energi sehingga kalau udah dihipnotis itu agak lemas gitu? Enggak. Sekarang pasti dia sehat, sangat Oh, iya? seger, bahkan bertenaga. Coba tanya. Serius? Batal gak puasanya nih? Batal itu. Jadi seger. Seger kan? Takutnya udah makan dia. Malah Bercanda. seger. Bercanda. Nah, karena memang saya tanamkan dalam pikirannya dia sehat, seger sehingga dia bertenaga gitu. Itu luar biasanya akal pikiran kita. Gitu. Kalau Kang pernah gak sih hipnotis massal gitu? Bukan hanya satu Oh, orang. saya kalau hipnotis massal pernah, cuman gak banyak sih. Dulu santri saya hipnomotivasi namanya. Termasuk yang terakhir tadi itu termasuk hipnomotivasi. Jadi diberikan saran, gagasan, hal-hal yang positif yang disimpan di situ dalam untuk kebaikan. Wow. Ya, salah satunya tadi ya jadi nantinya rajin, semangat gitu. Itu hipnomotivasi namanya. Itu bisa terjadi kalau dianya benar-benar masuk ke alam bawah sadar. Itu bakalan terjadi. Kang selama menghipnotis teman-teman ataupun kenalan gitu atau Ya. siapapun, yang paling membuat Akang tuh menggelitik gitu, dia tuh takut sama apa sih gitu? Kalau takut kecoa kan banyak lah ya, takut ketinggian, takut kedalaman kan banyak tuh. Iya. Ada gak sih yang takut nasi gitu atau takut Oh, apa? saya belum sih menemukan, paling kebanyakan kecoa, terus tikus. Itu. Tikus. Bahkan sampai dulu mah mau dipukul tuh. Teman saya kan saya tunjuk dia jadi tikus. Serius? Dia mau mukul orang itu, sangka dia tikus gitu. saking Wow. takutnya gitu kan. Saya juga terheran-heran karena tapi memang benar-benar terjadi gitu. Masya Allah. Terheran-heran, tapi benar-benar terjadi. Setelah saya pelajari karena memang ini ilmiah juga gitu. Padahal kan gini ya, tadi kan Bang Rido kan melihat salju gitu ya. Itu kan panca indera kan ya, Iya. penglihatan. Nah yang bikin saya takjub, kok dia tuh bisa ngalamin atau ngerasain rasa dingin gitu, Iya. kok bisa gitu? Iya. Karena memang dalam pikirannya dia menyimpan bahwa salju itu seperti itu. Terus ketika ada salju berarti dingin. Otomatis ketika dia diberikan Api gitu. termasuk itu. Yang tadinya panas itu bisa jadi dingin. Tapi kalau misalnya saya belum pernah mencoba,
Tapi itu pernah terjadi juga, yang api terus dipegang itu jadi dingin. Api padahal Ah, dirasain soalnya jadinya dingin gitu. dingin. Karena Tapi itu merusak kulit gak sih takutnya? nah kalau misalnya itu Kelamaan gitu ya. bisa jadi kalau kelamaan Oh. daya tahan ininya gitu. Itu kalau real ya. Tapi kalau dia memang benar-benar ibadahnya itu ya dilindungi, salah satunya punya karomah ya dari Allah, itu bisa jadi benar-benar, kalau menurut saya itu salah satunya ilmu hipnotis, tapi di apa melalui itu amalan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan seperti itu, karomah, kasih sayang atau kemuliaan yang diberikan kepada hamba. Wow, ngeri banget. Di hipnotis pun ada yang namanya hipnometafisika. Jadi mempelajari tentang ilmu ketuhanan dalam alam pikiran bawah sadar manusia, ternyata Yang gaib-gaib mungkin seperti itu. termasuk ini kekebalan, terus tenaga dalam, itu ilmu metafisika tapi hipnotis. Oke, ngehipnotis orang kan banyak tuh ya. Pernah gak sih atau bisa gak sih ngehipnotis diri sendiri gitu? Nah, itu yang saya sedang pelajari sekarang gitu. Tapi bisa bener gitu? Bisa. Wow, Ini yang luar biasanya kan Terus bisa saya nggak diri sih? sendiri. kebayang gak sih kalau dia tuh ngehipnotis diri sendiri, terus dia tuh gak bisa ngenyadarin gitu, dalam artian bayangkan sekarang tuh lagi ada salju gitu, dan dia tuh lupa bahwa dia tuh ngehipnotis diri sendiri gitu, pas keluar tuh tetap aja salju selamanya gitu, bisa takut Itu juga. bisa, tapi kan ada batasan waktu. Berapa lama tuh? Sekitar kalau misalnya dia dalam keadaan hipnotis itu 10 menit itu bakal normal kembali, karena kan itu yang menguasainya alam pikiran bawah sadar. Nah, nanti critical faktornya itu bakal Tertutup kembali gitu ya? melindunginya lagi gitu. Oh. Karena dilindungi oleh itu critical faktor itu untuk masuk ke gerbang alam bawah sadar manusia. Kadang kan kalau kita berimajinasi kan sebenarnya itu dalam keadaan itu. Gitu. Makanya termasuk meditasi, berzikir, sholat, ketika khusyuk kita berzikir itu termasuk kita tuh dalam alam bawah sadar. Iya benar. Kan gini, kalau kita nih ya ngehipnotis seseorang nih, paling kuat daya hipnotisnya itu dalam keadaan dia tidur atau sadar? Kalau saya dari pertama sih menguasainya itu ketika tidak tidur, sama kayak yang tadi dipraktekkan. Saya menguasainya seperti itu memang dari awalnya. Justru ketika saya menidurkan orang itu sedikit kesulitan, karena memang dari awal tidak belajarnya ke situ, tapi langsung ke yang ketika sadar. Tapi saya bisa pernah gitu. Tapi yang saya belum dikuasai itu induksi yang shock induction gitu. Jadi Seperti apa tuh? seperti yang ditarik tangannya langsung Oh, tidur, mendadak gitu ya? mendadak. Nah, itu belum. Tapi Oh. pernah sekali dua kali saya pernah berhasil. Berarti sekarang ini baru dalam segi ilustrasi mungkin. Iya. Tapi tidak melalui induksi itu pun banyak metode yang membuat dia bisa tidur hipnotis. Gitu. Kalau orang yang gadang terus gimana nih? Sudah tidur. Cuman justru itu lebih bagus di hipnotis. Karena dengan hipnotis itu bisa memberikan kualitas tidur. Kualitas tidur. Rata-rata jam 1 malam lo tidur. Tapi kualitas tidurnya nanti bisa diperbaiki. Oke, kan banyak juga ya orang yang menyalahgunakan ilmu ini gitu ya untuk menipu orang ataupun kejahatan lainnya gitu ya. Gimana sih caranya untuk menangkal itu semua gitu biar kita tuh terhindar dari kejahatan itu gitu? Pertama kita jangan terlalu fokus kepada orang itu, ucapan orang itu, apalagi dia menyuruh fokus, misalnya ditepuk, Kang coba lihat ini misalnya. Nah, itu udah jangan dilihat. Masuk ya. Iya, karena dia menyuruh untuk fokus. Jadi pikirannya memfokuskan dalam satu hal, terus dibuyarkan sehingga critical faktornya itu lemah, baru dia masukin sugesti. Tapi biasanya Kang, untuk kejahatan itu sebenarnya bukan hipnotis, tapi pengalihan perhatian. Gitu. Saya bisa demonstrasikan gitu. Salah satunya mau nyoba, sok siapa? Belum berani. Nah, aja deh. Takut asli serius. Itu saat kita dalam keadaan sadar gitu. Tapi secara tidak langsung dia memberikan barang berharganya tanpa dia sadar dia pernah memberikan itu. Wow, berarti bisa sampai menghilangkan jejaknya sendiri. Iya, jadi ketika dia dibawa ke kantor polisi terus diinterogasi saksinya kenapa, dia pasti melamun, tidak tahu apa-apa. Wow. Oke, itu kan yang dihipnotis secara langsung ya, bisa dari segi disentuh ataupun dipanggil gitu. Iya. Nah, sekarang jarak jauh kayak via telepon kan banyak tuh penipuan via telepon tuh ya, yang ngaku-ngaku polisi lah, yang ngaku-ngaku teller lah atau apa gitu. Gimana sih caranya biar kita menghindari dia gitu? Nah,
sekali lagi kita jangan terlalu fokus pada ucapannya. Oh ya, ini Terus jangan percaya kepada orangnya. Kan kita kadang ketika ditelepon, saya pernah ditelepon terus dia sebutin ini namanya, ini bener kan, terus alamatnya di sini kan, terus nomor HP-nya ini kan, dia tahu semuanya sehingga saya percaya kepada orang itu. Karena banyak faktor yang menguatkan itu. Nah, gitu ya. terus dia memberikan semua kata-kata untuk membuat kita transfer uang, terus ngasih apa data-data kita. Wow. Sebenarnya itu masuknya ke situ, mengalihan perhatian sebenarnya. Gitu. Oh ya, kan yang menguasai seseorang ataupun mengalihkan perhatian seseorang itu kan bukan hanya hipnotis, ada lagi kalau nggak salah kayak gendam atau Gendam itu sebenarnya masuknya ke metafisika sebenarnya. Dia menggunakan mantra jin gitu ya. Bisa jadi lewat menggunakan jin. Saya pernah lihat cuplikan video gitu ya, dia tuh pakai asap rokok gitu dan langsung. Ya, salah satunya itu bisa. Nah, sebenarnya gimana ya? Saya juga hampir nggak ngerti ya untuk gendam itu tersendiri, karena yang saya pelajari ini ilmiah gitu, tidak dengan puasa dulu, torakat dulu, bacaan dan sebagainya, enggak, mantra apa gitu ya? Enggak, termasuk yang tadi pun cuman berkata-kata saja, kemampuan komunikasi saya kepada orang itu hingga dia bisa. Dan sebenarnya mah bukan saya yang menghipnotis, dirinya sendiri yang menghipnotis, tapi dibina atau namanya tuh dibimbing dia masuk ke dalam hipnotis. Sebenarnya itu. Wow. Jadi setiap hipnotis itu diri sendiri sebenarnya itu. Karena kan yang punya pikirannya diri kita. Berarti diri kita lah yang mengatur semuanya itu. Luar biasa sebenarnya kalau kita belajar ya untuk ini. Semua orang bisa hipnotis, bisa semua orang. Belajar. Dia kayak belajar buat hipnotis perempuan. Aduh. Oke, sebelumnya ada yang mau tanyakan nggak dari Kang Ali atau Kang Rido? Yang jadi unek-unek gitu? Atau takutnya dia dari tadi banyak terus takut hipnotis dia kayaknya. Aduh. Padahal juga usah takut, enak padahal ya. Enak. Mesti kapok saya, Parno. Kalau saya sendiri sebenarnya kan lagi belajar hipnosis ya, atau hipno ke diri sendiri. Jadi saya ingin dihipnotis sebenarnya saya gitu. Oleh orang gitu. Pernah nggak sih akan ketemu dengan seseorang yang bisa hipnotis juga gitu? Belum sih kalau ketemu. Kebayang nggak sih kalau dua orang hipnotis saling gitu, saling serang? Saya pernah melihat Ferdinand ya dulu, Ferdinand sama Master Limbat gitu. Gimana? Kalau Ferdinand kan dua-duanya pegang gelas nih. Oh iya. Pernah lihat kan ya? Pernah. Pegang gelas. Kalau Ferdinand pakai hipnotis, pakai kata-kata gitu ya. Tapi kalau Master Limbat kan langsung pakai jetikan tangan, langsung panas tuh. Karena memang berbeda gitu. Kalau ini mah pakai ilmiah, benar-benar ilmiah, butuh proses. Step, gitu. Bisa dipelajari. Kalau yang Master Limbat mah kan itu langsung dijentik gitu, langsung panas. Itu pakai ilmu apa gitu. Luar biasa kan? Ngeri banget. Oke, ini kan sudah kita ketahui ya bahwa manusia itu kan ada yang rajin, ada yang malas gitu, ada yang banyak berbuat kebaikan, bahkan ada yang sebaliknya gitu ya. Bagi orang jangan sampai mengandalkan hipnotis hanya untuk berbuat baik gitu ya. Jadi kan kita sebaik mungkin dengan cara kita juga, di samping selain hanya dari cara hipnotis tadi ya. Nah, kira-kira pesan yang ingin akan sampaikan biar kita tuh berbuat baik terus gitu ya, tidak mudah kejebak oleh orang-orang yang jahat, dan semangatlah. Silakan pesannya untuk para teman-teman yang lagi nonton. Oke, teman-teman, pesan dari saya mungkin kalau di jalan berhati-hati gitu ya, jangan mudah kenal sama orang, akrab, apalagi langsung bertanya yang ke data-data pribadi dan sebagainya gitu. Kemudian titip saya itu untuk teman-teman yang memang kan berbeda ya, ada yang malas, ada yang rajin, itu ke dalam diri kita sendiri. Jadi tanamkan kepada diri sendiri hal-hal yang positif itu. Positive thinking itu memang benar-benar penting gitu. Positive thinking itu ketika keluar dari rumah, lihat orang yang lagi jualan, berpikir positif, doakan semoga dagangannya laku gitu. Kemudian ada orang yang pengemis, semoga diberikan kesehatan, yang lagi olahraga, itu berikan positif dalam pikiran kita sehingga itu juga balik ke diri kita menjadi positif. Itu mungkin jadi salah satu orang yang rajin sama yang tidak itu karena memang dari dirinya sendiri, dan termasuk juga dari kebiasaan dia dari awal. Terus memang setan ya, ini yang salah satu faktor yang membuat dia malas itu bisa jadi
Intinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan, Kang ya. Iya, betul. Luar biasa. Jangan lupa nah sekarang juga sambil ngebuburit ya. Benar. Udah ini ada kegiatan apa, Kang nih? Insya Allah kita setelah ini ada kegiatan sosial eksperimen gitu kan. Alhamdulillah. Nanti kalau penasaran tonton konten selanjutnya. Oke, berarti buat teman-teman dan buat kita semua, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jika kita berpikir baik, insya Allah kita akan bisa lebih baik lagi gitu. Dan jika kita berpikir malas, berpikir jahat, pasti akan ke sana gitu menjerujuknya. Oke, paling itu yang bisa kita sampaikan mungkin ya, Kak. Ya, Terima kasih jangan banyak. jangan lupa Ya. subscribe dulu Oh, iya. channelnya. Jangan lupa guys, subscribe channel Aki Daily dan Instagramnya apa, Kang? Instagram saya surya12_12. Oke, jangan lupa lihat di sini ya guys ya. Klik, oke. Oke, Bang guys, begitu Kang. Ini mohon maaf. Terima kasih banyak atas semuanya, Sama-sama, Kang. Kang. Sangat bermanfaat, sangat powerful dan susah berkata-kata nih tadi nih. Asli, percaya nggak percaya tadi. Seriusan. Wow, amazing banget. Terima kasih juga saya sudah diundang ke sini teman lama ya, sekalian Allah. reunian kan ya. Iya, ini. Aduh. Oke, nanti kita lanjut part selanjutnya ya, Kang ya. Siap, Kita sajikan yang lebih wow lagi. Oke. Allah. Oke, Kang, tua Kang sehat selalu, sukses selalu dan Alhamdulillah. semangat. Amin. Oke, terima kasih guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.